Jawab nggak? Ini harusnya udah tahu nih. Saya harap kalau sini 26 orang, kalau udah keluar dari Zoom meeting ini bisa tahu jawabannya. Kaitan antara perdata dan pidana. Ya. Kalau setahu saya, kalau sudah masuk ranah pidana yang namanya asas ultimum remedium, pidana merupakan alat terakhir untuk dikenakan suatu sanksi. Seharusnya perdata dulu. Setelah diperdata, kalau misalnya nggak memenuhi atau misalnya setelah mendapatkan apa yang diinginkan di perdata, bisa ke pidana karena ultimum remedium. Oke, kurang lengkap. Oke, yang lain, ayo. Dia itu benar-benar salah, Pak. Ya, ada benernya, ada salahnya. Jawab, Pak. Kita sama-sama belajar ya di sini ya. Ayo, siapa? Hafiz? Jangan diam aja, Hafiz. Nyumbang, Hafiz. Baru ketawa. Yuk, ahli pidana, yuk. Gimana? Boleh nggak pidana habis diperdata lalu dipidana? Terus apa haknya untuk menggugat perdata lalu hilang? Kalau saya ada masukan gini sih, kok. Ya. Jadi saya ambil pidananya dulu. Jadi kalau kita ketika udah mempidanakan, jadi unsur pidananya udah dapat, terus si lawan kita tadi udah dipidana, otomatis kan dia nggak bakal kabur. Jadi kita nanti setelah dia udah keluar dari masa hukuman pidananya, kita bisa lanjut gugat perdatanya. Oke, benar separuh. Jadi kalau udah digugat perdata dulu, otomatis nanti dia bisa menghilang. Jadi unsur pidananya kita akan mencari-cari lagi orang tersebut. Itu benar. Yang tadi pertama itu yang saya kurang setuju karena kurang efektif kalau nunggu pidananya habis dulu. Setelah keluar. Ya, maksudnya udah dipidanakan, baru nanti di tengah jalan langsung ditambahin perdata. Jadi langsung 2 kali. Ya, langsung 2 kali itu benar. Jadi Hafiz ada yang mau tambahkan? Halo? Ya? Oh ya, kalau saya sendiri sih ngelihat gini ya. Sebenarnya menarik kalau misalkan masalah perdata pidana ini ya. Kalau misalkan dia dipidana dulu, tapi menurut saya tidak efektif bahwa dia sebenarnya dilaporkan dulu secara pidana. Seharusnya memang dia itu seharusnya dia itu pertama-tama itu digugat dulu secara perdata, baru dia pidana. Sehingga nanti di saat dalam prosesnya nanti itu kita bisa sambil menunggu putusan si perdata ini, si pidananya ini bisa ditangguhkan sebentar sampai putusan perdatanya itu keluar. Jadi sangat tidak efektif apabila pidana dulu sampai putusan terus dia perdata. Walaupun pada dasarnya tidak ada undang-undang yang ibaratnya melarang atau mendahulukan antara pidana atau perdata terlebih dahulu. Basicnya sih nggak ada. Oke, thank you Hafiz. Nah, jadi ini kebetulan saya juga baru saja belajar. Sebelumnya, saya sepakat dengan pendapatnya Hafiz. Ya, yang tadi dia bilang tuh saya sepakat penuh. Tapi saya barusan belajar dari senior partner saya sendiri, yang udah cukup umur ya, udah pengalaman puluhan tahun dia. Sekarang di law firm baru kita, dia jadi partner. Dia bilang gini, nah dalam prakteknya, itu pidana jalan duluan. Nah, saya kan kaget. Saya merasakan, loh, kan perdata pidana itu kan tinggian apa ya? Levelnya tinggian pidana. Harusnya kan itu ultimum remedium. Loh, kenapa kok pidananya duluan? Ternyata ada beberapa jawaban kalian cocok. Pertama, supaya nggak kabur. Ya. Kedua, menimbulkan rasa takut. Ketiga, nah, putusan pidana ini, ya, yang nantinya kita gunakan sebagai basis untuk gugatan perdata. Nah, jadi udah jelas-jelas kita nggak perlu dalam perdata, kita nggak perlu perang lagi. Perangnya cukup sekali di pidana. Di perdata udah terbukti loh, Pak. Ini loh, PN yang sama udah memutuskan bahwa terdakwa ini bersalah. Jadi sekarang pada saat dia jadi tergugat, ya dia salah dan harus mengganti kerugian yang ada. Paham ya? Keputusan pidana digunakan untuk memperkuat argumen kita dalam gugatan perdata. Datanya. Nah, jadi bukan perdata dipakai untuk pidana, karena kalau perdata ke pidana, itu kamu pasti nanti disuruh pilih, Pak, yang benar ini perdata atau pidana. Karena kalau kita masukkan ke utang piutang, debitor prinsipnya nggak boleh diapain? Di penjara. Nah, nggak boleh dipidana. Tapi kalau kita pidana dulu, masuk penggelapan,
Kita masuk ke perdata, gampang ngomongnya. Pak, ini loh Pak, terbukti penggelapan. Minta dia balikin duit saya dong. Kelar. Ya, magic ya. Wah, ini catat ya ini ya. Ini revelation buat saya, ini apa ya? Mencelikan mata ini. Ini bagus sekali. Ya, karena orang praktek memang wah beda. Memang nanti kalian juga harus gitu ya. Bikin saya. Ya kebanyakan prakteknya memang seperti itu sih. Ya. Jadi kita harus jeli-jeli juga. Ya harus jeli. Maksudnya gini, ingatlah bahwa apa yang tidak dilarang oleh hukum itu berarti boleh dilakukan. Nah, itu namanya celah hukum. Bukan konotasinya jangan selalu negatif ya. Karena ini merupakan cara juga memang sebenarnya untuk kita memproses suatu perkara secara hukum. Kan gini ya, pada dasarnya kalau debitor beritikat baik, ngapain sih kita pidana? Kalau orang sampai mau pidana itu berarti apa? Ada rasa kesel kan? Mau ngasih hukuman kan? Ultimum remedium, punishment. Berarti debitor ini juga orang yang kurang baik. Yang nggak mau bayar, dia lari. Kalau enggak, kita ngapain sih pidanakan? Ngapain bahkan perdata? Pasti baik-baik. Kalau udah sampai masuk ke gugatan, berarti ada indikasi etikat buruk. Nah, orang seperti itu, ya istilahnya harus dibeli pelajaran. Mungkin dulu di sekolah hukum dia belum belajar. Jadi kita ajarin ya, secara praktek seperti itu. Itu bisa dipakai ke kasus yang tadi gitu ya. Pas malam. Dipakai ya. Oke, lanjut. Terakhir. Nah, ini menariknya karena biasanya kita nggak mikir. Biasanya kita mikir, ya kalau orang nggak bayar utang ya perdata atau pidana. Bukan prestasi atau penggelapan, penipuan. Itulah sebangsanya ya. Tapi itu ada baru lagi, bukan baru lah, ini lama. Cuman ini baru dari saya gitu ya. Kepailitan dan PKPU. Nah, kita di sini khusus bahas PKPU. Kalau kepailitan udah lain ya. Ini kan ceritanya masih berstatus belum pilot, masih bisa bayar. Pilot udah lain, udah harta dipegang kurang. Kita bicara lain waktu ya. Dalam PKPU. PKPU itu apa sih? Penundaan Kewajiban pembayaran utang. Nah, itu ya. Jadi ditunda. Saya ini kewajibannya harusnya 23 April. Tapi saya tunda dulu ya karena alasan A, B, C, D. Nah, ini. Kalau Anda posisinya sebagai kreditor, hal yang harus Anda lakukan itu pertama, kalau PKPU resmi ya, itu lewat pengadilan. Ya, PKPU resmi lewat pengadilan. Lalu, kedua, harus melibatkan rencana pelunasan kreditor lain. Nah, ini sesuatu yang negatif bagi kita nih, karena kalau seorang debitor udah gak mampu bayar, berarti kita udah jelas manajemen keuangannya kurang bagus. Setuju ya kita ya? Manajemen keuangan kurang bagus. Nah, berarti mungkin nggak kalau selain punya utang sama kita, dia juga punya utang ke orang lain? Mungkin ya? Mungkin. Nah, kedua, mungkin nggak dia itu nggak punya uang atau aset yang cukup untuk bayar A dan bayar B, makanya dia nunda. Mungkin nggak? Iya. Nah, kalau kita lewat jalur PKPU, salah satu kerugiannya adalah kekuatannya tadi lewat pengadilan, lebih resmi. Tapi kerugiannya harus melibatkan rencana pelunasan untuk kreditor lain. Jadi kita nggak boleh egois. Begitu kita masuk ranah PKPU, itu mirip sama kepailitan. Harus ada rencana untuk, misalnya dia asetnya 1M, utang sama saya 1M. Saya nggak bisa maju menggugat PKPU, meminta PKPU. Karena harus bagi-bagi rata kalau PKPU. Ya, benar ya? Nah, lalu ketiga, kreditor dengan jaminan tidak dapat mengajukan PKPU. Kenapa coba? Karena ya, biasanya kreditor punya jaminan kan harusnya haknya lebih banyak nih. Ini malah nggak boleh PKPU. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Halo? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa kok nggak boleh PKPU? Jawabannya ya adalah karena kalau kita sudah punya jaminan nih, Anda Pak Yuris misalnya utang sama saya ya, jaminannya punya aset. Ya, nah ngapain saya ajukan PKPU? Eksekusi lah sih asetnya Anda. Nah itu. Nah kalau dalam kasus ini sekarang pertanyaan ini yang kedua ya, ini yang keempat, yang terakhir. Dalam kasus ini apakah mal merupakan kasus utang piutang berjamin? Ayo, sewa menyewa ini apakah berarti seharusnya klien saya sebagai kreditor apakah punya jaminan? Jelek ya wifi-nya ya. Halo? Punya nggak? Yang bilang punya siapa?
Yang bilang nggak punya siapa? Ya, netral semua ya, masih nunggu jawaban ya. Takut salah semua. Nah, boleh gitu. Itu barangkali itulah kenapa pentingnya dalam kontrak kita buat atau tempatkan sebuah jaminan, Dok. Ya, benar. Tapi terkadang nggak semua apa ya, dasolan dasain. Kalau orang udah pinjam duit, bayarnya nyicil, chance-nya berapa gede sih kemungkinannya dia itu punya aset lain yang bisa atau mau dijaminkan ke kita. Itu kemungkinannya. Itu masalahnya. Jadi masalah itu Gunawan. Nah, jadi dalam kasus ini nggak bisa. Kita nggak bisa dibilang kita punya jaminan. Kenapa? Karena aset yang dijadikan objek perjanjian itu udah jadi milik kita. Ngapain dijaminkan? Itu miliknya kita. Dia yang nggak bisa bayar, tapi jaminannya nggak ada. Biasanya kalau kita gitu ya, ini Gunawan ya, saya cerita sedikit pengalaman saya. Kalau misalnya saya mau menjual atau menyewakan tanah, dia mau bayar tapi nggak bisa penuh, saya minta jaminan berupa tanah lain. Nah dalam kasus ini nggak ada. Jadi barang saya sendiri nggak bisa dijaminkan untuk saya sendiri, ngapain? Surat itu sudah dari awal atas nama saya. Mau saya eksekusi bisa, mau saya pakai kontrak bisa, saya nggak pakai kontrak pun bisa, saya bilang loh, ini liar loh ini. Ya kan? Penghuni liar loh, dia tarik uang dari tanah liar loh. Nah, kita pakai gitu, meskipun bisa dilawan dengan adanya kontrak. Tapi kalau kontrak saya bisa bilang loh, liar. Kan harusnya tanggal segini, hari ke-15 kamu nggak bayar, kamu sudah bukan lagi pemilik, bukan lagi pengelola. Gimana kalau benar ya? Gimana kalau objek jaminannya itu berada di bawah penguasaan si berhutang, Dok? Misalnya objek jaminannya tuh barang bergerak kayak mobil misalnya. Gimana kita eksekusinya? Dia menjaminkan itu, tapi dalam prakteknya kontrak ini berjalan baik. Tapi di bulan keempat barulah terjadi one prestasi. Sedangkan dalam kontrak kita jaminkan, yang dijaminkan itu adalah mobilnya dia. Tapi waktu mengeksekusi itu, setelah kita beri somasi dan sebagainya, kemungkinan terburuk sebelum masuk kita gugat, gimana kita eksekusinya baiknya? Kalau eksekusi ini kita mau ada dua cara. Sama sebenarnya sama klien ini dalam kasus ini ya. Ada dua cara. Satu cara hukum. Cara hukum gimana? Pakai pengadilan. Harus masuk ke pengadilan dulu. Harus ada putusan eksekusi ya, sita eksekusi. Nanti polisi yang menyita. Ya, pengadilan akan memerintahkan polisi untuk bantu sita. Kedua, cara preman. hukum rimba. Ini hukum Indonesia, ini hukum rimba. Nah, kalau hukum rimba saya udah nggak mau ajarin, kalian belajar sendiri, nanti tanggung jawab sendiri kalau ada kejadian apa-apa ya. Saya nggak sarankan hukum rimba, tapi prakteknya memang sering terjadi pakai hukum rimba. Ya itu doa aja, maksudnya kayak gimana ya, berharap aja pihak lawan tidak membawa ini ke hukum. Kalau Anda eksekusi secara liar, lalu Anda dibawa ke hukum, karena hukum, takutnya Anda kalah. Dalam artian gini, posisi Anda itu sudah menang, dia one prestasi, dia udah dibawa nih. Tapi dengan Anda sita atau eksekusi liar, posisinya jadi sama. Dia salah, Anda juga salah. Anda yang turun ke posisinya dia. Nah, resikonya itu. Ya, jadi ada 3 cara itu ya. Ingat ya, kalau sampai terjadi one prestasi, eksekusinya gimana? Pertama, pakai jalur one prestasi ya, perdata. Kedua, pakai cara pidana, penggelapan atau penggunaan lahan tanpa izin. Yang ketiga, pakai jurus PKPU. Nah, PKPU ini juga ada resikonya yang tadi saya bilang. Anda harus memikirkan kreditor lain. Agaknya susah nanti. Gimana ya? Anda yang perang, yang dapat duit nggak cuma Anda doang, tapi yang lain juga dapat. Nah, itu. Jadi perlu ada measure, persiapan dulu. Mungkin kita PDKT kreditornya dulu yang lain. Kita pilotin aja gimana, atau kita PKPU kan gimana. Karena sudah pasti nggak bisa bayar ini. Daripada kita biarin, asetnya tambah lama turun, nilainya depresiasi, kita malah merugi. Kita bikin PKPU aja sekarang. Nah, itu prosesnya jauh lebih panjang yang kita bisa bahas lain waktu. Ya, ini sekarang kita mulai jawab yang ada di chat ini ya, yang sekiranya terkait. Kalau di pengadilan Bani, apa sama sistemnya dengan pengadilan negeri? Sistemnya serupa tapi tak sama, ya. Serupanya pemanggilan saksi, pengumpulan berkas-berkas, apa semua sama. Tapi caranya sedikit berbeda dalam arti meetingnya nggak harus di ruang pengadilan. Anda bisa di hotel bintang 5,
biaya sendiri. Bayar biaya perkara lebih mahal, tapi lebih pasti. Anda nggak perlu nyogok. Ya, ini saya jujur-jujur aja, open aja. Ini kan berbincang santai ya. Nggak perlu nyogok Anda. Udah pasti dia punya lebih, ya gini, lebih punya integritas karena dari awal dibayar udah tinggi. Bukan pegawai negeri gitu ya. Bukan bermaksud menjelekkan, tapi biasanya yang terjadi seperti itu.